Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 20. Teksnya dari ayat 1 sampai 10 dan saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Namun ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, jadi dia menyampaikan kabar itu kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 10. Dua murid itu datang ke kubur Yesus dan melihat kubur yang kosong, lalu pulang ke rumah. Kesimpulannya, pada hari pertama minggu, Maria Magdalena pergi ke kubur paling pertama dan melihat kubur yang kosong dan tidak ketemu mayat Yesus. Maria memberitakan kepada murid-muridnya. Ketika hanya dua murid, Petrus dan murid yang Yesus mengasihi itu pergi ke kubur. Namun mereka juga hanya melihat dulu, langsung pulang sambil bertanya dalam hati apa hal terjadinya. Sebab mereka hanya mencari mayat Yesus, bukan Yesus telah bangkit. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus tidak ada di dalam kuburnya sebab telah bangkit. Kedua, Tuhan telah beritahukan tentang kebangkitan Yesus di dalam kitab suci. Ini di dalam ayat 9-nya. Kalau begitu, ajaran tentang manusia. Pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dia melihat kubur yang kosong dan menyampaikan kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Maksudnya Maria sungguh mengasihi Yesus dan dia datang ke kubur, namun dia pun juga tidak mengertinya tentang kebangkitan Yesus. Kedua, Maria berpikir bahwa siapa seorang mengambil mayat Yesus dari kuburnya. Ketiga, dua murid Yesus pergi ke kubur Yesus dan mereka melihat bahwa kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung, tetapi langsung pulang ke rumah. Maksudnya apa ya? Ini bukan hanya membawa mayatnya, sepertinya sudah terbuka. Pada waktu mereka mengambil mayat, terbuka semua kain-kain. Itu juga sebenarnya kondisi yang aneh. Namun mereka langsung pulang ke rumah. Kenapa? Di dalam hatinya tidak ada pengharapan. Sebenarnya karena mereka sudah putus asa. Keempat, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sekalipun sudah ada banyak buktinya, mereka tidak melihat tentang ini. Aplikasinya. Pertama, sekalipun begitu mengasihi Yesus, kalau tidak memahami tentang firman, kita tidak bisa melihat Yesus yang bangkit. Kedua, jangan melihat hanya fakta saja. Kita harus memandang dengan pandangan Alkitabiah. Ya, sekalipun mereka sungguh mengasihi Yesus, tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus. Sekalipun mereka melihat faktanya, mereka pun juga tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus. Tidak memilih pandangan dengan Alkitabiah. Sehingga PR praktek hari ini, memang kita harus mengasihi Yesus dan harus melihat dengan pandangannya objektifnya. Namun kita harus usaha supaya memahami Yesus berdasarkan pandangan Alkitabiah. Untuk itu, kita semua hamba Tuhan harus usahanya lebih renungkan firman setiap hari, setiap waktunya. Inilah kewajiban kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.